الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Said bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Kemarin Maknawiyah selesai. Nanti bicara tentang derajat sifat udah ya. Derajatnya sifat ada 4 derajat, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Jadi 20 sifat Allah itu dibagi menjadi 4 derajat. Ada yang derajatnya bisa sampai dilihat, ada yang derajatnya subutiyah, hanya difahami, ada yang derajatnya punya makna adamiyah, i'tibariyah. Ini ada 4 derajat. Kalau kita faham 4 derajat ini, maka kita mengenali satu persatu dari sifat-sifat Allah. Jadi kalau yang saya tahu sifat 20 apal, ya berarti baru apal-apalan, baru mengenal sifat 20 seperti anak-anak kita yang hafal. Maka bagi orang yang sudah dewasa tidak hanya dituntut hafal, tapi juga dituntut mengerti bahwa sifat-sifat itu pada derajatnya masing-masing. Kemudian berikutnya bicara ta'alluq. Ta'alluq itu adalah tuntutan sifat pada perkara lain selain zat. Sifat itu
selalu menuntut zat, karena sifat tidak bisa berdiri sendiri. Ya, setiap sifat selalu menuntut zat. Kalau ada sifat yang bisa berdiri sendiri, maka tolong carikan dulu ada enggak gitu. Ada sifat bisa berdiri sendiri, coba cariin sifatnya mana, nanti baru kita putuskan hukumnya gitu loh. Jadi sifat itu tidak bisa berdiri sendiri, selalu berdiri atau selalu menuntut, butuh pada adanya zat. Nah, selain sifat itu menuntut zat, ada lagi sifat yang menuntut perkara lain. Selain dia itu menuntut zat, juga menuntut pada yang lain. Maka tuntutan sifat yang lain ini disebut namanya ta'alluq. Kayak contohnya melihat. Melihat itu menuntut zat. Kalau tanya melihat, yang melihat siapa? Pasti ada, nggak mungkin ada melihat nih, melihat doang, nggak ada orangnya. Bagaimana ada melihat nggak ada orangnya? Melihat pasti ada pada sesuatu, entah itu berdiri pada CCTV, entah pada mata kamu, entah nih, melihat itu pasti berdiri pada zatnya sesuatu. Selain melihat itu menuntut zatnya sesuatu, melihat itu menuntut lagi perkara lain. Kalau ada orang disebut orang ini bisa melihat, maka akan ditanya bisa melihat apa. Nah, itu melihat apa itu berarti tuntutan kerja dari melihat. Kalau melihat itu mau diciptakan, mau dimunculkan, maka melihat itu akan digandengkan dengan sesuatu yang bisa dilihat. Masa ada melihat tapi nggak ada yang dilihat, ya bukan melihat namanya. Ya, kamu kalau merem itu melihat nggak? Hah? Enggak. Hah? Lah berarti melihat. Yang namanya melihat itu tetap melihat, nggak bisa nggak melihat. Kamu dikasih penglihatan, kamu nggak bisa nggak melihat. Kamu merem juga ngelihat. Ngelihat apa? Gelap. Lah kalau orang buta gelap nggak? Kata siapa? Kalau orang buta itu gelap nggak? Ya nggak gelap, ya nggak terang gitu dong. Orang buta nggak ngerti gelap, nggak ngerti terang udah. Kalau nggak ada penglihatannya, mana tahu dia gelap? Tahu gelap itu karena ada terang. Kalau kamu merem, saya kalau merem nggak ngelihat, maksudnya nggak ngelihat yang lain, tapi melihat gelap, berarti tetap melihat. Jadi orang yang dikasih melihat itu ya nggak bisa nggak ngelihat. Kalau kamunya tidur lah itu nggak ngelihat, karena tidur itu menghilangkan persyaratannya orang punya sifat aktif, orang punya ta'alluq. Jadi melihat itu bisa kerja, sesuatu itu tetap bisa melihat kalau orangnya itu hidup atau melek, ada matanya, ada penglihatannya tapi mati, gimana? Ya hilang semua. Atau tidur, ya sama, orang tidur itu melihat yang enggak, mendengar juga enggak, padahal pendengarannya ada, penglihatannya ada. Nah, kita mau bicara pada Allah itu ada sifat yang punya ta'alluq atau sifat yang punya kerja, yaitu ada 7 sifat dari sifat Allah yang derajatnya namanya derajat sifat ma'ani. Dari 7 sifat ma'ani, maka ada 6 sifat yang punya ta'alluq atau tuntutan kerja. Hanya 1 sifat yang tidak punya ta'alluq atau tidak punya tuntutan kerja atau tidak punya keaktifan, yaitu sifat hayat. Jadi sifat ma'ani ada berapa? 7. Apa aja? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar,
kalam. Ini 7 sifat ma'ani. Satu sifat dari yang 7 ini ada sifat hayat atau hidup. Maka hidup itu satu-satunya sifat ma'ani yang tidak punya kerja. Hidup itu nggak ada kerjanya, nggak ada tuntutan apa-apa gitu loh. Kalau yang lain dari hidup, 6 yang lainnya semuanya punya tuntutan. Tapi sifat hayat ini walaupun nggak punya kerja, tapi kedudukannya sangat penting. Jangan sifat hayat nggak ada kerjanya, ngapain dimasukkan, lu buang aja. Malah repot, nggak ada hidupnya gimana. Jadi adanya sifat hayat, justru hayat itu menjadi syarat menurut akal pada adanya sifat ma'ani yang 6. Jadi sifat yang 6 itu kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, itu bisa ada pada sesuatu kalau sesuatunya itu punya sifat hidup. Kalau nggak hidup bagaimana? Ya melihat enggak, mendengar ya enggak, ngomong ya enggak, ya. Kalau tidak punya sifat hidup. Jadi hidup itu walaupun tidak ada kerjanya, tapi dia menjadi syarat adanya sifat kerja yang lain. Kudrat sifat kerja, iradat sifat kerja, ilmu sifat kerja. Tapi semua sifat kerja itu bisa ada kalau di situ ada sifat hayat, ada sifat hidup. Jadi ada 6 sifat yang punya tuntutan, atau ada 6 sifat yang punya hubungan dengan perkara yang lain. Ya, 6 sifat ini punya hubungan terhadap perkara yang lain. Lah, hubungannya apa? Hubungannya macam-macam nanti. Ada yang hubungannya itu menciptakan, ada yang hubungannya itu hanya mendeteksi, ada yang hubungannya itu menunjukkan sesuatu. Ini punya kerja yang berbeda-beda, punya hubungan yang berbeda-beda. Yang pertama, ada satu bagian dari 6 sifat itu yang kerjanya atau hubungannya pada perkara yang mungkin terjadi, pada perkara yang mungkin khas namanya. Mungkin khas itu maknanya mungkin yang bisa terjadi. Jadi ada di antara sifat Allah yang kerjanya itu menciptakan. Kan 6 sifat itu punya kerja semua, tapi kerjanya enggak semua menciptakan. Yang kerjanya menciptakan itu kudrat dan iradat. Nah, kudrat iradat itu urusan kerjanya menciptakan. Selainnya kudrat iradat bukan kerja yang menciptakan. Jadi seluruh alam ini kemunculannya atau ketiadaannya itu berurusan langsung dengan kudrat dan iradat. Nah, ini secara majazi, secara tartibnya akal menemukan. Jadi yang menciptakan, yang mengatur, yang mendesain, yang membentuk semua yang muncul ini itu urusannya sama kudrat dan iradat. Nah, kalau hakikatnya bukan kudrat iradat yang menciptakan alam. Hakikatnya yang menciptakan alam ya zatnya Allah yang bersifatan, bukan sifatnya yang menciptakan, bukan. Kita bicara sifat menciptakan ini mau bicara secara terperinci, mau bicara kerjanya sifat, mau membedakan kerjanya satu sifat dengan sifat yang lain. Mungkin terjadi, ada yang tidak mungkin terjadi. Kamu buka di YouTube mustahil, isinya apa? Semua ceramahnya pendeta Kristen yang bicara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Buka coba.
Jadi mereka itu berkeyakinan Tuhan itu, Allah itu bisa menciptakan segala sesuatu, hingga mereka mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan itu mungkin menciptakan apapun walaupun itu perkara yang mustahil. Nah, ini kebablasan. Ini nggak punya rem namanya. Ini nggak punya rel namanya. Ada nggak orang Islam yang begitu? Nah, berarti kamu kelihatannya doang Islam, tapi hati kamu kayak orang, kamu sepaham sama mereka. Orang Kristen mengatakan Tuhan bisa menciptakan segalanya, hingga Tuhan itu bisa menciptakan anak. Nah, saking kuasanya anak pun bisa diciptakan. Tuh. Kalau Allah tidak bisa bikin anak, berarti dia lemah. Semua bisa dibikin, tapi kalau bikin anak, oh nggak bisa, oh berarti dia lemah. Jadi biar dia kuasa bagaimana? Ya anak pun bisa dibikin. Maka orang Kristen meyakini Isa itu anak Tuhan. Nah, dia meyakini Allah bisa bikin anak, karena dia mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Berarti sekarang kita ini penting bicara mana yang mustahil dan mana yang tidak mustahil, mana yang bisa diciptakan dan mana yang tidak bisa diciptakan, biar kamu nggak kebablasan. Ini penting bicara ini. Banyak orang nggak ngerti mana yang masuk kelompok mustahil. Mustahil itu batas ini nih, sesuatu yang tidak mungkin ada. Mustahil itu sesuatu yang akal tidak menerima adanya. Jadi menurut akal mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Kalau nggak pernah terjadi berarti tidak bisa diciptakan, begitu. Tidak bisa diciptakan, jangan menganggap Allah lemah. Mustahil itu bukan kerjanya kudrat, begitu loh, bukan adepannya kudrat. Mustahil itu enggak berurusan sama kudrat, karena mustahil itu barang asli, asli tiada, hingga enggak bisa dimunculkan menjadi ada. Lah kita sebelum kita muncul itu bukan barang tiada. Kalau mustahil itu memang tiada. Lah kita sebelum alam ini muncul itu bukan tiada, tapi disebut namanya mungkin. Mungkin itu ada ya bukan, tiada juga bukan, itu namanya mungkin. Dari mungkin inilah Tuhan menciptakan sesuatu. Bukan barang tiada diciptakan jadi ada, nggak bisa. Barang yang tiada itu nggak bisa diciptakan jadi ada. Kalau barang yang tiada diciptakan menjadi ada, itu sama aja menciptakan perkara yang mustahil. Itu barangnya tidak ada, terus mau diciptakan jadi, ya nggak bisa. Yang bisa diciptakan jadi ada itu perkara yang mungkin, yang asalnya itu ada ya bukan, tidak ada juga bukan. Ini gambarannya seperti gambaran aja, gambaran. Mau bikin lemari, mau bikin meja. Meja ini dibikin itu asalnya bukan meja kan? Asalnya apa? Asalnya tidak ada. Terus jadi adalah ini adanya meja ini bahannya apa? Kayu. Nah, sebelum dibikin meja, dia itu meja apa kayu? Meja apa kayu? Sebelum jadi meja, kayu. Lah,
Kayu itulah yang oleh akal digambarkan namanya mungkin. Dari kayu itu mau dibikin jadi meja bisa, jadi lemari bisa, jadi pintu bisa, jadi kursi bisa. Itu dari kayu gitu loh. Lah kita ini diciptakan jadi macam-macam, itu asalnya dari mungkin namanya. Mungkin inilah yang bisa muncul jadi alam, jadi langit, jadi bumi, matahari, bulan. Ini dari mungkin ini, bukan dari tiada, bukan. Memang kita pertama belajar dulu alam ini dari nggak ada terus jadi ada. Itu namanya madhab hadisah. Nah, kita kalau pengen lebih perinci, maka kita disuruh meningkat ke madhab mungkinat. Apa? Bahwa alam ini asalnya bukan tiada. Alam ini asalnya mungkin ada. Dari mungkin ada itulah diciptakan menjadi ada. Begitu loh. Kalau asalnya itu mungkin tiada, ya nggak bisa diciptakan jadi ada, nggak bisa. Wong asalnya aja mungkinnya mungkin tiada. Jadi maka disebut ada mungkin khas, ada mungkin am. Mungkin am itu mungkin yang umum. Artinya ada boleh, nggak ada boleh. Tapi kalau mungkin khas itu mungkin yang boleh ada. Bisa diciptakan menjadi ada. Ini kita mau bicara ini penting ini. Saya kasih contoh. Kalau saya melempar batu ke atas, jatuh nggak? Wajib nggak? Pasti nggak jatuhnya? Pasti. Mungkin nggak jatuh? Kalau saya lempar batu, mungkin nggak batu itu nggak jatuh tapi naik terus? Mungkin nggak? Hah? Apa? Tapi terus naik ke atas terus? Oh nggak mungkin. Bisa. Okay. Kalau naik terus nggak mungkin. Itu nggak mungkinnya mustahil atau mustahil. Ini rusaknya di sini. Ini rusaknya pikiran kita di sini. Ya. Jadi kalau saya lempar ke atas pasti jatuh. Ya. Kalau naik terus nggak mungkin, mustahil. Lah kalau Allah yang bikin bisa nggak? Berarti Allah bisa bikin yang mustahil gitu. Nah ini karena di sini nih konfliknya nih. Oh kalau naik terus mustahil Bib. Tapi kalau Allah bikin bisa, Allah bisa bikin yang mustahil. Lah ini kamu konslet di sini. Pikiran kamu rusak di situ tuh. Allah bisa bikin yang mustahil. Sama dengan orang Kristen pikiran kamu berarti. Ini pentingnya ngaji di sini, biar kamu jadi orang Islam otaknya. Kalau batu saya lempar ke atas, bukan pasti jatuh, biasanya jatuh. Begitu. Yang ngomong pasti siapa? Kan tiap hari begitu, Bib. Berarti terjadinya berulang-ulang seperti itu. Keputusan batu itu kalau saya lempar jatuh, kamu putuskan pasti, itu pastinya bukan menurut akal, tapi pastinya menurut kebiasaan. Karena terjadi berulang-ulang, maka kamu putuskan pasti jatuh. Nah sekarang kalau nggak jatuh gimana? Mustahil. Nah ini yang rusak. Kalau nggak jatuh namanya apa? Luar biasa. Nah ini batasin ini. Paham kamu? Dari dulu nggak paham kayaknya, minta dicuci otaknya ini.
Ya. Ini rusaknya banyak orang di sini. Menganggap kejadian adat itu wajib menurut akal. Nah, kejadian adat itu wajibnya menurut adat. Jangan kamu hubungkan sama akal. Mustahil itu hukum akal, jangan dibawa ke hukum adat. Nah, kamu rusak jadi pikiran kamu. Pikiran kamu rusak. Contoh, perkara mustahil itu asli perkara yang tidak bisa diciptakan. Bagaimana kita menemukan perkara itu mustahil? Perkara mustahil itu dilihat dari adanya dan tiadanya. Ada dan tiadanya itu tidak pernah punya hukum jaiz. Ada dan tiadanya selalu hukumnya wajib atau mustahil, nggak pernah berubah menjadi hukum jaiz. Lah yang bisa muncul itu segala yang perkaranya adanya itu jaiz, tidak adanya juga jaiz. Contoh, batu itu bisa kita contoh barang ini bisa bergerak naik, bisa bergerak turun, itu biasa. Kok kamu katakan, oh nggak mungkin barang itu naik, pasti turun. Ini pastinya menurut siapa? Menurut hukum adat, begitu dong. Kalau kata akal, benda itu naik ya boleh, turun ya boleh. Kenapa kamu katakan nggak boleh naik? Kan nggak pernah terjadi. Lah ini nggak pernah terjadi, jangan kamu katakan mustahil. Kalau sesuatu yang tidak pernah terjadi kamu katakan mustahil, nanti kamu akan menolak berita kenabian. Nabi punya hal yang luar biasa, membelah laut, bulan dibelah, tongkat jadi ular. Nanti kamu katakan, wah itu mustahil. Loh kok mustahil? Kan nggak pernah terlihat. Nggak pernah terlihat itu bukan mustahil. Nggak pernah terlihat itu kalau terlihat namanya luar biasa, begitu. Makanya kamu lihat coba orang-orang di ceramah-ceramah di YouTube itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada orang sakit, sudah divonis dokter mati, kumpulkan keluarganya, nih tinggal pesan kuburan aja nih, udah kita nggak sanggup dah. Tiba-tiba kamu datang, kamu tiup rokok, hidup, sehat. Kata dokter apa? Kata dokter apa? Mukjizat. Ini mukjizat katanya, mukjizat dasmu begitu. Itu namanya luar biasa, begitu dong. Mukjizat itu hanya milik Nabi. Kalau Nabi yang menyentuhnya terus sehat, itu namanya mukjizat. Kalau orang lain yang menyentuhnya terus sehat, itu namanya luar biasa. Kalau dikasih obat terus sehat, biasa, namanya begitu. Ada orang sakit dikasih obat, namanya apa? Ya biasa, bukan terus aneh ya, kasih obat kok sembuh. Ya memang dikasih obat biasanya sembuh. Kok jadi ini pikiran kamu rusak di sini nih. Jadi hukum kebiasaan jangan kamu katakan itu mustahil. Ini nggak mungkin ada yang bisa menyembuhkan lagi ini. Kok nggak mungkin? Bagaimana sih? Ini sakitnya sudah terlalu kronis, nggak mungkin sembuh. Yang nggak mungkin itu di dalam kebiasaan, gitu kan? Ini biasanya orang yang begini ini sudah nggak tertolong lagi, gitu dong. Jadi jangan nyentuh-nyentuh mustahil. Dalam hukum kebiasaan kita, adat kita, jangan nyentuh-nyentuh mustahil, gitu loh. Mustahil itu berlakunya bukan dengan hukum adat, tapi keluarnya pakai hukum akal. Contoh mustahil, contohnya apa? Benda tidak punya tempat. Ada benda di bawah enggak, di atas enggak, di kanan enggak, di kiri enggak, tapi bendanya ada. Apa namanya?
Itu mustahil, tidak bisa diciptakan gitu. Kenapa? Karena bukan ranahnya kudrat, bukan urusannya kudrat. Kudrat nggak ngurusin perkara yang mustahil. Kalau benda itu mau diciptakan, benda itu pasti punya ruang. Tiap benda yang diciptakan pasti punya ruang. Mau itu bentuknya titik, mau itu bentuknya matahari yang gede, pasti punya ruang. Nggak mungkin ada benda diciptakan nggak ada ruangnya, nggak mungkin. Jadi kalau ada yang mengatakan saya pernah lihat ada benda, ada mobil tapi nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kiri, nggak di kanan, di mana adanya? Ada pokoknya. Itu biar di otak kamu juga nggak ada gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau kita mau ngelihat caranya loh. Caranya kita mengetahui ini mustahil atau tidak mustahil. Akal itu kerjanya kayak papan tulis, bikin gambaran. Pikiran kamu, ini kalau kita kasih tanda panah, ting, bunder, ada mobil, ada apa? Kursi, ada meja, bisa kamu gambarkan macam-macam, bisa muncul di pikiran kamu, bisa nggak? Ya, kamu bisa menggambarkan apapun isinya dunia. Nah, semua yang bisa digambar di akal itu namanya jaiz. Ini contohnya nih, yang bisa digambar di akal namanya jaiz. Contoh, akal menggambarkan gajah terbang, bisa nggak? Berarti jaiz. Superman terbang, bisa? Bisa digambar, bisa? Itu jaiz. Semua yang bisa digambar di pikiran kamu itu pasti perkara jaiz. Apapun bentuknya itu bisa diciptakan. Buktinya bisa diciptakan mana? Buktinya bisa diciptakan yang di pikiran kamu bisa kamu lahirkan dalam gambar. Kamu gambar mobil, kursi, meja, apa saja bisa digambar. Kalau bisa digambar berarti bisa diciptakan. Kamu pernah lihat film Palu Pada Ngomong? Mobil sama mobil cerita dongeng, kartun ya. Itu khayal Pak. Itu mungkin terjadi nggak? Mungkin nggak terjadi. Palu sama paku ngobrol gitu, batu sama pohon ngobrol, itu mungkin terjadi nggak? Dan itu pernah terjadi. Kapan? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Batu yang di tangan Nabi tasbih, batunya ada mulutnya, bertasbih dia. Jadi kalau kamu katakan, wah itu mah khayalan, Beb, kamu anggap khayalan karena kamu belum pernah lihat kenyataannya. Jadi kamu ini terpaku sama hukum adat. Apa yang dalam hukum adat belum pernah kamu lihat, kamu anggap itu nggak mungkin terjadi. Ini kesalahan berpikir. Apa yang nggak pernah kamu lihat itu lebih banyak dari yang pernah kamu lihat. Yang mungkin diciptakan oleh Allah itu lebih banyak dari yang sudah diciptakan. Jangan kamu anggap bahwa mana bisa bikin begitu loh. Kok mana bisa? Yang nggak bisa dibikin itu perkara yang mustahil. Mustahilnya bagaimana? Di pikiran kamu nggak akan muncul gambarnya, gitu loh. Dibayangin aja nggak bisa, digambarkan di buku nggak bisa, apalagi mau diciptakan, ya nggak bisa, gitu loh.
Ini penting ini. Jadi banyak orang menganggap Allah itu bisa menciptakan segalanya walaupun yang mustahil. Padahal yang dimaksud mustahil di situ adalah hal yang luar biasa. Jadi tidak bisa membedakan mana luar biasa, mana mustahil. Nah, ini penting ini. Jadi segala yang luar biasa jangan dimasukkan kolom mustahil, jangan. Nanti kamu akan terjebak sendiri seperti orang Kristen ketika tidak bisa membedakan mana mustahil, mana luar biasa. Udah isya. Kita dengar adzan sebentar. Asyhadu anna Muhammadan Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah salatil qaimati sayyidina Muhammadil wasilati wal fadilah wa syarafa wa darajal 'anati rafi'a wa badhul maqam al mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, ya Allah Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bijahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita perjelas ini. Ini ta'aluk yang pertama namanya ta'aluk menciptakan. Yang diciptakan itu perkara yang mungkin terjadi. Jadi segala yang bisa terjadi, apapun itu, maka itu bisa diciptakan oleh Allah. Nah, kalau perkara mustahil tidak bisa diciptakan. Tidak bisa diciptakan bukan artinya lemah, tapi perkaranya tidak bisa terjadi, terwujud. Allah menciptakan anak, Allah menciptakan istri. Ini perkara yang mustahil, maka mustahil itu tidak mungkin diciptakan oleh Allah. Yang mungkin diciptakan oleh Allah hanya pada perkara yang
jaiz terjadi atau perkara yang mungkin terjadi. Jadi banyak orang-orang yang salah di bidang ini. Segala hukum yang pasti dalam hukum adat, kalau kamu ketemu dengan hukum adat terus kamu memutuskan hukum pasti, oh ini pasti batu dilempar ke atas jatuh, pasti awan kalau sudah mendung itu turun hujan, pasti orang minum obat begini, pasti begini, pasti. Selagi hukum kepastiannya itu menggunakan kejadian yang berulang-ulang, maka kalau tidak terjadi jangan katakan mustahil, tapi katakan itu luar biasa. Apapun juga, api tidak membakar, luar biasa. Pisau tidak memotong, luar biasa. Nasi tidak mengenyangkan, luar biasa. Gitu. Bensin tidak membakar, luar biasa. Oh, biasanya kalau dikasih bensin terbakar, ini kok enggak, wah mustahil nih. Enggak ada yang mustahil, enggak. Hukum adat tidak kenal kalimat mustahil, begitu. Yang kenal kalimat mustahil itu hukum akal. Ini sama aja kamu ngomong begini, kalau ada orang cerita dagang, saya kemarin dagang modal sekian, saya usahakan, saya pakai untuk dagang sekian hari, bukan hasil tapi rugi. Terus kamu ngomong, wah ini nggak cocok sama hukum kimia nih. Apa hubungannya sama hukum kimia? Jadi kalau mau menetapkan hukum yang sehubungan. Jadi kalau mau mengatakan mustahil untuk hukum adat itu nggak cocok. Mustahil itu untuk keputusan hukum akal baru cocok, begitu loh. Kalau untuk keputusan hukum adat namanya luar biasa, bukan mustahil. Ini batasin ini. Jadi jangan sampai kamu mengatakan lagi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mampu menjadikan segalanya, walaupun itu yang mustahil. Ini kebablasan. Kalau kamu katakan Allah bisa bikin segalanya, betul, tapi kasih batasan pada perkara yang mungkin terjadi, begitu. Bukan perkara yang tidak mungkin terjadi hingga kamu tidak kebablasan. Quran mengingatkan kita, Allah mengingatkan kita. Kata Allah apa? Bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani itu telah menfitnah Allah. Mereka telah berbuat zalim. Apa kezaliman mereka? Kezaliman mereka mensifati Allah dengan yang tidak semestinya. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnillah. Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnillah. Isa itu anaknya Allah. Orang-orang Arab dulu kuno mengatakan malaikat banatullah. Malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Ini fitnah kata Allah. Ini zalim. Kenapa zalim itu? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, meletakkan sesuatu tidak pada yang semestinya. Maka orang-orang ini menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang-orang yang berbuat zalim yang sangat besar. Ente fitnah manusia aja dosa besar, Allah difitnah, kan lebih parah lagi nih. Fitnahnya apa? Punya anak lagi, Allah punya anak, ini fitnah luar biasa. Kalau nggak punya anak, kalau Allah nggak bisa bikin anak gimana? Wah ya Allah lemah namanya. Seperti seorang ulama ahli sunnah, ada seorang ulama orang Islam, ada namanya Ibnul Hazm. Ibnul Hazm ini punya kitab-kitab fikih ratusan, cetakan kitabnya ratusan, mendalami ilmu fikih sangat detail. Tapi ketika dia dapat satu pertanyaan, apakah Allah bisa bikin anak? Kredit pikirannya. Dia bikin buku lagi,
dia bikin dalil-dalil kalau Allah tidak bisa bikin anak, Allah lemah. Loh, orang Islam loh ini. Maka paham ini namanya paham Mu'tazilah, yang mengatakan Allah bisa bikin segalanya walaupun bikin anak, tapi Allah nggak bikin. Kalau mau bisa bikin, cuman lagi nggak bikin aja gitu loh. Sebab kalau Allah nggak bisa bikin berarti Allah lemah. Ini bablas, ini nggak punya rel, ini nggak punya rem. Ini namanya nabrak haknya Allah. Mustahil disifatkan kepada fiilnya Allah. Ini luar biasa kerusakannya. Masa ada, sama aja begini, kalau Allah itu maha kuasa, Allah bisa enggak bikin Allah lagi gitu? Allah bikin Allah lagi. Namanya apa? Mustahil. Gitu dong. Kalau Tuhan kok diciptakan, ya bukan Tuhan namanya. Namanya makhluk. Masa Allah bikin Tuhan lagi? Bagaimana? Wong Tuhan itu enggak ada awal, enggak ada. Bagaimana mau diciptakan? Lah Allah bikin anak, lah anak untuk apa bagi Allah? Allah enggak butuh segalanya. Allah enggak butuh penerus, Allah enggak butuh pengganti. Bagaimana mungkin kamu katakan Allah bikin anak? Kalau Allah bikin nabi, iya. Allah bikin makhluk, iya. Allah bikin malaikat, iya. Lah kalau Allah bikin anak, ini anak untuk apa? Begitu dong. Jangan gara-gara mau mengatakan kalau nggak bisa bikin anak lemah, dipaksakan Allah itu bisa bikin anak. Ini gara-gara nggak ngaji ini, nggak ngaji ta'aluk, nggak ngerti mana yang jadi depan atau kerjanya kudrat. Kudrat irodat itu kerjanya pada apa? Biar kamu nggak kebablasan. Kudrat irodat kerjanya hanya pada perkara yang mungkin terjadi. Jadi sekarang pelajaran kamu tinggal mencari tahu mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin. Tidak mungkin ini maknanya mustahil atau wajib. Wajib ya tidak mungkin, mustahil ya tidak mungkin. Dua perkara ini tidak masuk kelompok ta'aluknya kudrat. Ta'aluknya kudrat hanya pada perkara yang boleh saja terjadi, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ini jadikan pedoman kita, jangan sampai pikiran kita rusak dengan keterlibatan kita terlalu jauh dalam hukum adat, hingga akal kita mengira hukum adat itu adalah hukum akal. Maka ini kesalahan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya punya akal yang paham tentang hal yang sebenarnya. Allah jadikan akal kita akal yang bisa memahami keadaan-keadaan haknya Allah, haknya diri kita. Allah jadikan hati kita futuh, Allah jadikan hati kita terang, Allah jadikan hati kita terbuka, bisa ma'rifat kepada Allah, bisa mengenal hak-haknya Allah, tidak salah mengenal Allah. Hati kita jadi hati yang bisa jadi hati yang tenang, hati yang mengabdi kepada Allah, hati yang senantiasa bisa dzikir la ilaha illallah, hati yang selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari hidup kita sampai hari kematian kita bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي
وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تنسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.